Kita sekarang bahas silogisme untuk prediksi soal untuk CPNS di TIU. Jika seorang terinfeksi corona, di sini kan jika seorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan, maka sebelum ke maka kan kita ke jika dulu nih. Seorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan. Kita simbolkan kalimat ini sebuah P. Berarti kan di sini P. Maka berarti kan tanda panah, maka ia harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Berarti kalimat ia harus melakukan isolasi mandiri di rumah itu adalah kalimat ki. Berarti kan di sini dia pakai kalimatnya ki. Kemudian pernyataan kedua, jika seseorang melakukan isolasi mandiri di rumah, pernyataan ini kan sama kayak pernyataan yang ki, maka kita tulis di sini kalimat ki juga. Ternyata kalimat ki-nya ada dua nih di sini. Jika seseorang melakukan isolasi mandiri di rumah, maka dia harus memperbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Ini kan nggak ada pernyataan kalimat di atasnya, berarti kita pakai pernyataan kalimat baru di sini, yaitu kalimat R. Itu kalimat R. Dalam kalimat ini kan kalau ada yang sama biasanya kita hilangkan nih, karena ki sama ki-nya ini sama, kalimat ki sama ki-nya ini sama, maka kita kan hilangkan kalimat ki-nya. Berarti yang kita hilangkan ialah ia harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Seorang melakukan isolasi mandiri di rumah kita hilangkan. Maka jawabannya nggak kita hilangkan, ternyata cuma ada dua di sini, yaitu kalimat P maka R. Kalimat P maka R, berarti kan jawabannya jika seorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan, maka ia harus memperbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Berarti kan jawabannya dia adalah jika P maka R. Kita lihat yang A. Jika seseorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan, maka ia harus memperbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Kita analisis yang pertama. Kalau misalkan dia kalimatnya P dan R, berarti itu jawabannya. Jika seseorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan. Yang P itu kan seseorang terinfeksi corona dan mengalami gejala ringan. Berarti ini P. Maka ia harus memperbanyak minum air putih, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Ini R. Berarti jawabannya yang A. Berarti kita langsung ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua, ini semua rumah di dusun A. Berarti semua rumah yang ada di dusun A, ini merupakan rumah rumah dua lantai yang temboknya berwarna putih atau bercat putih. Berarti semua dusun di dusun A ini temboknya berwarna putih. Dan kesimpulannya di sini Andi berada di rumah yang memiliki dua lantai dan temboknya berwarna coklat. Berarti kita akan analisis satu-satu ya. Andi berada di dusun A. Kita lihat pernyataan kedua, Andi itu berada di rumah yang lantainya 2 tapi berwarna coklat. Dan pernyataan di awal, rumah yang di dusun A itu berwarna putih, berarti Andi tidak di dusun A. Yang B, Andi tidak berada di dusun A. Semua rumah yang di dusun A itu berwarna putih catnya, dan Andi berada di rumah yang berwarna cat coklat. Bisa kita
Ini bisa benar. Kemudian yang C, Andi berada di suatu rumah di dusun A meskipun cat temboknya berwarna coklat. Di pernyataan yang awal, yang di dusun A itu cat temboknya warna putih. Berarti kan yang C salah. Yang D, Andi berada di suatu rumah di dusun A karena rumahnya memiliki lantai 2. Iya, di dusun A itu lantainya 2. Tapi catnya putih dan Andi itu berada di rumah yang bercat coklat. Berarti kan pernyataan yang ini salah. Kemudian tidak dapat disimpulkan. Oke, ini salah ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada jika Elsa membaca novel di ruang tamu. Berarti kan kalau misalkan jika ada maka berarti kan kita simbolkan kalimat. Pertama itu adalah sebuah P. Berarti di sini kita simbolkan dia P. Berarti kan Elsa membaca novel di ruang tamu itu P. Maka berarti kan kalau maka itu tanda panah ya. Maka Laras mengerjakan esainya di kamar. Berarti kan ada P, berarti di sini Ki. Pernyataan kedua itu adalah Ki. Berarti Laras itu adalah Ki. Ternyata kesimpulannya yang disimpulin di sini Laras tidak mengerjakan esainya di kamar. Berarti kan ini negasi Ki. Di sini negasi Ki. Negasi Ki. Oke. Jika dituliskan dia dapatnya seperti ini. Jika P maka Ki. Dan kesimpulan keduanya adalah negasi Ki. Negasi Ki. Berarti kita dapat simpulannya adalah kalau misalkan di kesimpulan kedua itu negasi, maka jawabannya dia negasi. Tinggal di atasnya turunin jadi dia negasi P. Maka Elsa tidak membaca novel di ruang tamu. Karena P-nya itu adalah Elsa membaca novel di ruang tamu, maka kalau misalkan kesimpulannya adalah negasi, maka jawabannya adalah Elsa tidak membaca novelnya di ruang tamu. Berarti kan kalau misalkan dia A, Elsa membaca novel di ruang tamu. Salah ya, karena kan jawaban kita tidak. Ini salah. Kemudian yang B, Elsa tidak membaca novel di ruang tamu. Oke, berarti jawabannya di sini adalah B. Oke, kemudian ada soal nomor 3. Boleh dikerjakan sebagai evaluasi. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, semangat belajar untuk tes CPNS-nya. Terima kasih.